Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabiin dan tabiatnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah dan ajarannya. Anak-anak yang ibu cintai, Ramadan akan segera berakhir. Akankah kita menjadi orang yang beruntung atau sebaliknya akan menjadi orang yang merugi di bulan yang penuh berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai kepada hati kita atau malah sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah sebulan lamanya? Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempa dirinya untuk betul-betul kembali kepada fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran dengan begitu pongahnya membuat serangkaian seremonial padahal sehari pun mereka tidak berpuasa. Inilah orang-orang yang rugi, bahkan celaka berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitupun ketika menaiki pada anak tangga ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Pada anak tangga kedua, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kembali kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa." Lalu, siapa sajakah orang-orang atau golongan-golongan yang merugi di bulan Ramadan? Menurut Rasulullah SAW, ada 5 golongan yang termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan tidak bisa merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan amal-amal kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang-orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat seperti orang yang melewatkan harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua adalah orang-orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak dari perilaku mereka yang tadinya tidak baik berubah menjadi baik. Misalnya, yang tadinya tidak berhijab, kemudian berhijab. Yang tadinya tidak sholat, kemudian jadi rajin sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Namun ketika Ramadan telah selesai meninggalkannya, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab kembali, dan tidak lagi datang ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Golongan orang yang ketiga yang merugi di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing orang, menyebar fitnah, bahkan menghina orang lain. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh baik bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minumnya yang ditinggalkannya, yaitu puasanya. Golongan yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang hanya tidur-tiduran saja pada siang hari dan juga begadang ataupun melakukan hal-hal yang sia-sia pada malam hari, itu adalah golongan orang-orang yang sangat merugi. Padahal seharusnya di bulan Ramadan ini kita melakukan banyak amalan ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah, dan serta kebaikan-kebaikan lainnya. Dan golongan yang kelima yang dianggap sebagai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Di akhirat kelak akan ada orang-orang yang sehari-harinya hanya dicambuki oleh malaikat. Padahal mereka termasuk umat Nabi Muhammad. Dikatakan pada suatu riwayat, saat itu Nabi hendak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang dicambuk tersebut. Nabi kemudian berdoa. Namun sesaat ketika akan berdoa, malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa sebaiknya Nabi jangan menolong orang-orang tersebut. Tidak perlu ditolong orang-orang tersebut. Karena mereka disebut sebagai musuh-musuh Ramadan. Yang dimaksud dengan musuh-musuh Ramadan itu adalah mereka yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Anak-anak yang Ibu cintai, kita masih diberikan kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima. Sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka dan merugi, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Marilah kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Salat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat, dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.